Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio. Mudah-mudahan selalu sehat. Jadi bisa memberikan ya ilmu tausiah kepada kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Nah pemirsa, dalam episode hari ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun boleh dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, langsung ya kita menuju ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini datang dari Mas Reza di Bekasi Utara. Saya bacakan ya. Ustadz, apakah ada doa atau amalan yang bisa saya lakukan agar bisa mendapat pekerjaan? Rasanya belakangan ini sulit sekali mendapat pekerjaan, saya khawatir sekaligus bertanya-tanya. Apakah kesulitan ini merupakan ujian atau azab atas dosa-dosa saya yang sudah diperbuat? Tafadhol Hilman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Mas Reza pertanyaannya. Ini mewakili banget. Banyak ya. Banyak di antara pemirsa yang barangkali keadaannya sama dengan yang tadi Mas Reza tanyakan. Ya, gimana caranya mendapatkan pekerjaan. Betul, apalagi memang situasinya kan di tengah sulit kondisi ya. situasi ekonomi Sekarang, kita saat ini. Iya, pertama memang kita harus belajar nerima dulu, ridho dulu bahwa keadaan kita memang seperti itu. Jangan menghina keadaan, jangan mencaci, maki takdir yang Allah berikan. Kita terima dan kita ridho dengan keadaan itu. Maka sikap pertamanya adalah menerima. Menerima. Yang kedua, menyadari. Boleh jadi memang selama ini ada ujian yang datang kepada kita disebabkan karena ada ulah tangan perbuatan kita. Ya, karena kita percaya bahwa tidak ada satupun rasa sakit yang kita rasakan kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Maka sadar diri, sadar dosa, sadar mati. Sadar diri, sadar dosa, sadar mati. Sadar diri, tahapan kita ada di mana. Mungkin mohon izin Mbak Mila, selama ini bukan pekerjaannya nggak ada, mungkin gengsi kita yang tinggi. Betul. Mungkin ada tawaran yang ada sebenarnya, tapi mungkin salary-nya belum ada di titik yang kita mau gitu. Kalau dalam kondisi terdesak, menurut saya sih kenapa nggak diambil dulu gitu, untuk sambil jalan. Ya, bisa jadi batu loncatan juga. Bisa jadi stepping stone untuk kita menemukan kebaikan ke depan. Jadi sadar dirilah. Mungkin kalaupun tingkatannya terlalu tinggi, ya kita turunkan gitu ya. Gitu. Sampai kita menemukan apa sih sisi-sisi pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua, kita sadar dosa. Mungkin selama ini ada dosa yang kita lakukan, bertobat, minta ampun. Yang ketiga, ya sadar mati. Jangan galau berlebihan, karena pada akhirnya kita akan selesai juga. Pada akhirnya, semua yang kita gelisahkan hari ini juga akan selesai juga. Ya saat kita kembali ke Allah. Tapi kan gak sampai di situ, kalau gitu putus asa dong Ustaz. Ya maka nanti yang ketiga, caranya mendekat. Mendekat kepada Allah. Itu sih saya mendekat kepada Allah. 5S aja. 5S. S yang pertama syukur. 2 sabar. 3 sholat. 4 sedekah. 5 silaturahmi. Waduh, udah. Betul. Syukurnya banyakin alhamdulillah dengan keadaan apapun yang Allah kasih. 2 sabar. Jangan ambil yang haram. Jangan berbuat sesuatu yang buruk. Jangan zolim sama orang. Jangan menyakiti orang. Jangan sikut kiri sikut kanan gara-gara urusan dunia yang sementara. Karena saya tebalkan ini karena mohon izin boleh jadi banyak di antara kita yang kadang-kadang begitu Mbak Mila. Iya. Memilih jalan pintas, memilih jalan yang salah hanya untuk sesuap nasi. Yang nasi itu pada akhirnya akan dikeluarkan juga. Maka harus sabar. Yang ketiga, biar sabarnya kuat, sholat. Sholat, betul. Ini saya sambil catat. Selesaikan semua masalahmu dalam sholatmu. Bahkan izin Mbak Mila, ternyata dalam Al-Quran, kualitas sholat kita itu berbanding lurus dengan kualitas rezeki. Setuju. Surat Toha ayat 132. Toha
Ya. 132 ya. Jadi ternyata kualitas sholat kita berbanding lurus dengan kualitas rezeki kita. Oke. So poinnya makin baik sholatnya, makin baik rezekinya. Mana ayatnya Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan sholat itu. Kalau sholatnya udah sabar, sholatnya udah benar, la nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka. Kata Allah, kami yang akan menjamin rezekimu. Betul. Wal akibatu littaqwa. Sebagai akibat engkau bertakwa kepada Allah. Berarti ini poin. Sholat itu menjadi penting untuk kita hadirkan. Sebagai cara kita mengundang rezeki dari Allah. Yang keempat, sedekah. Sedekah gak harus harta. Setiap kebaikan kita itu bermakna apa? Sedekah. Nah yang kelima, silaturahmi. Terutama 3 hal. 1, sama orang tua. 2, sama pasangan, sama keluarga. Sama keluarga. 3, sama guru. Sama guru. Itu, kenapa penting guru? Iya, karena keberkahan ilmu bukan hanya pada ilmunya. Tapi pada guru yang menyampaikan ilmu itu. Makanya Allah menitipkan ridhonya kepada manusia itu ada 3. 1, ridhonya anak tergantung orang tuanya. Ridhonya istri tergantung suaminya. Ridhonya murid tergantung gurunya. Berarti sekarang izin barangkali ada sikap kita kepada pasangan yang gak baik selama ini. Kepada keluarga, mungkin ada zolim yang kita lakukan. Oh kok bisa ya menghambat di sini? Iya, barangkali di situ. Jadi silaturahmi yang baik, yang jaga dengan baik. Apalagi sama orang tua itu. Iya, setuju sih. Karena itu bisa mempengaruhi banget. Kadang-kadang mungkin kita ngerasa oh sholatnya kayaknya udah bener gitu. Sedekah juga udah ini. Tapi apa ya, kenapa kok rasanya pintu rezeki ini kok jadi ketutup, mampet, gimana bisa jadi ada itu perbuatan tadi ya? zolim kita ke orang. Karena yang harus kita pahami ada 2 dosa yang siksa balasannya tuh langsung disegerakan di dunia. 2 dosa yang langsung balasannya. 1, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. 2, dosanya seseorang yang menzolimi saudara yang lainnya. Nah, coba dilihat di situ. Jadi kita tuh mendekatnya tuh dengan perbaikan diri kita gitu loh. Ya tentu pada akhirnya doa. Nah banyak tentu doa yang bisa kita baca. Tapi di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setiap pagi. Setiap pagi, oke. Ya, doa ini agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang baik, dan setiap amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Itu boleh kita baca setiap hari. Oke, jadi itu tadi ya Mas Reza, mudah-mudahan bisa diamalkan juga ya. Iya. 5S, simple sebenarnya. Ngomongnya sih simple ya, tapi memang butuh istiqomah ya. Kalau sholat tuh mungkin bisa ditambah, tidak hanya sholat wajibnya juga harus diperbaiki, tapi kemudian sholat sunnahnya juga ditambah. Ya. Kalau misalnya ada istilah, kan katanya kalau sholat duha membuka pintu rezeki, apakah bisa juga ya ditambah? Bisa. Makanya kalau saya ditanya, kira-kira yang terbaik itu seperti apa sholatnya? Kalau bisa ya, tolong dijaga 40 rakaat setiap hari, setiap malam. Jadi sehari semalam itu 40 rakaat. Ya? 17 rakaat yang fardu, kemudian 10 rakaatnya sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Walaupun nanti ada yang menyebutkan 12 rakaat, karena zuhurnya ada yang 4 sebelum, ada yang 2. Tapi mungkin biar kita coba disepakati agak lebih mudah, dibikin 10 aja. Jadi 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 10. Naik tahajud, 8 rakaat, tambah witir 3. Oke, total 38. Tambahin 2 pagi, 2, 40 rakaat. Jadi itu bisa jadi amalan sholat yang kita jaga dengan baik. Dan masing-masing tuh ada keutamaannya tuh. Dan percaya deh kalau sudah begitu tuh insya Allah. Ya. Dan kita harus pikir begini. Kita sering bilang bahwa saya sholat duha biar bagus rezekinya. Kita lupa. Dikasih kesempatan untuk sholat duha pun adalah rezeki. Masya Allah. Luar biasa. Mas Reza mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ayo kita semangat. Gak cuma Mas Reza sih sebenarnya, buat saya juga sih sebenarnya. Iya, nanti ada bab ikhtiar buminya tentu. Yang melamarnya, bikin CV-nya, wawancaranya, cari relasinya. Itu bab harus jalanin juga. Tapi tadi perangkat-perangkat lunak tadi tuh harus coba dimasukin. Oke.
Menarik sekali, akhirnya kita harus jeda dulu, masih Oke. banyak pertanyaan yang harus dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.